pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika itu wajib direhabilitasi medis dan sosial. Maka semua pecandu dan korban punya hak, cuma nanti pelaksananya berbeda-beda. Hasil PAC kita misalnya begini, kalau pecandu dan korban itu tidak terlibat jaringan dan pemakaian BB-nya itu di bawah surat edaran bersama, misalnya kalau sabu dia di bawah 1 gram, ekstasi di bawah 8 butir, itu bisa langsung direhabilitasi. Kalau tidak terlibat jaringan dan di bawah SEMA. Tapi kalau dia terlibat jaringan, itu direhabilitasi setelah menjalankan pidananya. Proses hukum tadi dulu baru rehabilitasi. Bisa direhabilitasi di hutan, bisa nanti di luar hutan. Tapi kalau murni dia full dia bandar, itu tidak ada kewajiban kita untuk merehabilitasi. Dihukum dan seberat-beratnya. Dihukum seberat-beratnya. Biar untuk jelas mereka. Jadi ada penerapan pasal yang berbeda-beda, jelas. Kalau dia penyalahguna itu rehabilitasi, tapi kalau dia pengguna pasal 111 dan 127 itu kita asesmen dulu, nanti hasil asesmen itu yang menentukan. Jadi dia direhabilitasi apa dia nanti di penjara. Karena di BNN kota atau BNN pada umumnya tim asesmen terpadu ada di kita. Ada di BNN, di BNNK atau di BNNP. Kalau tingkat kota itu ada di BNNK. Jadi di tim asesmen kita itu anggotanya, ketuanya saya, kepala BNN kota, anggotanya ada penyidik dari kepolisian, ada penyidik dari kejaksaan, ada penyidik dari BNN, ada dokter, ada psikolog klinis. Itu untuk menentukan. Jadi kita nggak asal-asalan ya. Jadi sekretariatnya ada di BNN. Nah, jadi kalau anggota kepolisian mau PAT, mau rehab atau mau masukkan pasal 127 itu melalui asesmen kita. Ya, jadi kami dari BNN Kota Bengkulu berpesan kepada seluruh pemirsa RCTV yang budiman, dan saya cuma 3. Yang pertama, kita harus berani lapor, berani tolak, dan berani rehab. 3 pesan. Kenapa harus berani lapor? Jadi begini, masyarakat yang ada di lingkungan Kota Bengkulu apabila mengetahui ada peredaran gelas narkotika di lingkungannya, segera melapor ke APH terdepan. Bisa ke BNNP, bisa ke BNNK, bisa ke Polres, bisa ke Polda. Jadi segera melaporkan. Kalau masyarakat sudah berani melapor, maka jaringan-jaringan tidak akan ada lagi. Nggak mungkin di suatu RT menggunakan tetangganya nggak tahu, pasti tahu. Jadi lapor itu nanti kita rahasiakan. Di BNN kita ada call center 184. Jadi melapor ke sana, jadi bisa kita tanggapi laporannya dan kita rahasiakan siapa yang melapornya. Yang kedua, kita harus berani tolak. Seperti yang dibilang Bu Vera tadi, apabila ada bandar atau kurir di lingkungan kita, apa saudara kita, lingkungan kita yang menawarkan narkotika, jangan diambil. Kita harus berani menolak. Karena dampaknya akan signifikan. Saya mau coba, nggak bisa. Sekali mencoba lewat. Karena dampak efeknya terlalu tinggi. Ya, yang terakhir kita harus berani rehab. Kalau sudah kita nggak bisa lapor, nggak bisa nolak, harus berani merehabkan diri. Apabila ada keluarga, saudara, atau bahkan diri sendiri. Kalau sudah terlanjur terpapar narkotika, itu yang paling bagus adalah melaporkan ke BNN Kota Bengkulu atau BNN Provinsi Bengkulu untuk menjalani rehabilitasi rawat inap atau rawat jalan. Jadi begini, jadi apabila ada warga Bengkulu yang mengetahui saudaranya atau keluarganya atau dirinya sendiri yang terpapar narkotika, segera melapor ke BNN. Itu nanti tidak dipungut biaya dan tidak dipenjara. Itu namanya sistem voluntary. Voluntary itu dengan sadar melaporkan diri, Pak saya sudah tidak kuat, tolong direhabilitasi. Itu langsung direhabilitasi tanpa proses hukum. Kecuali kalau compulsory, polis hakim dulu baru direhab. Daripada ketangkap baru direhab, nanti sebelum ditangkap menyerahkan diri untuk rehabilitasi untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga juga. Nah, jadi begitu. Jadi harus berani merehabilitasi karena salah satu yang bisa mengurangi prevalensi adalah rehabilitasi. Karena orang pecandu itu orang sakit perlu diobati.
Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nggak akan sembuh. Perlu terapi, perlu rehabilitasi. Jadi terima kasih. Baik, yang luar biasa. Dan juga yang terpenting adalah dalam proses rehabilitasi itu adalah kemauan Kemauan dari sendiri.